Hadirin dipersilahkan duduk kembali. Sejahtera bagi kita sekalian. Yang terhormat Gubernur Papua Barat, Bapak Dr. Andes Domingus Mandacan MSI, dan Wakil Gubernur Papua Barat, Bapak Muhammad Lakotani SH MSI. Yang kami hormati Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Provinsi Papua Barat. Yang kami hormati Bupati dan Wakil Bupati seprovinsi Papua Barat. Yang kami hormati Sekretaris Daerah Provinsi Papua Barat. Yang kami hormati pimpinan perangkat daerah. Puji syukur kami panjatkan kepadamu ya Tuhan, karena kebaikan dan cintamu sehingga hari ini kami boleh ada di tempat ini. Biarlah Tuhan, hikmat, akal budi, kebijaksanaan Kau berikan kepada seluruh tamu undangan yang akan mengikuti kegiatan pada hari ini Tuhan. Biarlah apa yang dihasilkan dari rapat kerja Bupati dan sinkronisasi publik RPJMD tahun 2025 sampai 2029 Provinsi Papua Barat ini boleh berjalan dengan baik. Dan biarlah apa yang dihasilkan hanya untuk kepentingan masyarakat dan kesejahteraan Papua Barat. Ini doa kami, biarlah kegiatan ini boleh diikuti dengan baik. Bahkan Tuhan, kesehatan, kekuatan Engkau akan berikan kepada seluruh peserta yang akan mengikuti. Terima kasih ya Tuhan, biarlah dari awal pertengahan kegiatan ini boleh jadi di dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus. Kiranya Tuhan senantiasa menyertai. Terima kasih, ini doa kami. Haleluya, amin. Gembira, menari, beria-ria, menyambut dan menerima Tifa sebagai rasa syukur kepada Yang Maha Kuasa. Ripi Worotu atau Tifa yang diterima tidak saja menjadi alat musik tradisional atau benda budaya, tetapi juga mempunyai fungsi sebagai alat komunikasi budaya yang sangat sentral dalam kehidupan sehari-hari dalam menyatakan keadaan aman atau bahaya, sedih atau gembira. Mari kita saksikan bersama tari Ripi Worotu.
Ketua Panitia pada rapat kerja Bupati dan konsultasi publik RPJMD Papua Barat 2025-2029 se-Provinsi Papua Barat tahun 2025 Manokwari
22 sampai dengan 23 April 2025. Izin Bapak Gubernur dan Bapak Wakil Gubernur. Shalom. Shalom. Salam sejahtera bagi kita semua. Assalamualaikum ini. Marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa atas limpahan rahmat dan karunia-Nya, sehingga kita dapat hadir di tempat ini guna mengikuti Raker Bupati dan konsultasi publik RPJMD Provinsi Papua Barat 2025-2029. Sehubungan dengan itu, perkenankan kami selaku Ketua Panitia menyampaikan laporan penyelenggaraan sebagai berikut. Dasar pelaksanaan Raker Bupati dan konsultasi publik RPJMD 2025-2029 Provinsi Papua Barat adalah 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. 2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. 3. Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah dan RPJMD. B. Tujuan dari dilaksanakannya Raker Bupati dan konsultasi publik RPJMD 2025-2029 ini adalah 1. Untuk meningkatkan koordinasi, integrasi, sinkronisasi, dan sinergi, serta kolaborasi dalam penyelenggaraan pemerintahan di daerah, serta mempererat hubungan silaturahmi antara penyelenggara pemerintahan di Provinsi Papua Barat guna mewujudkan Papua Barat yang aman, sejahtera, bermartabat, dan mandiri. 2. Sebagai forum penyamaan persepsi tentang visi dan misi secara berjenjang, mulai dari pemerintah pusat, provinsi, dan seterusnya, jabarkan ke kabupaten dan desa yang mencakup program strategis pembangunan daerah, kebijakan umum, program prioritas, dan arah kebijakan keuangan daerah. 3. Sebagai upaya untuk mengakomodasi berbagai aspirasi masyarakat guna menyempurnakan draft rancangan RPJMD Papua Barat tahun 2025-2029. Waktu dan tempat pelaksanaan. Waktu dan tempat pelaksanaan Raker Bupati dan konsultasi publik RPJMD 2025-2029 ini dilaksanakan pada hari ini Selasa dan sampai dengan besok Rabu tanggal 22 dan 23 April 2025 bertempat di Auditorium PKK Provinsi Papua Barat Arfai. Hari ini dan esok sama-sama pentingnya. Para bupati izin besok akan menyampaikan pokok-pokok pikirannya terkait dengan tentunya substansi untuk menyempurnakan RPJMD Provinsi Papua Barat. Peserta. Adapun peserta Raker sebagai berikut. Peserta tingkat provinsi terdiri dari Bapak Gubernur Papua Barat, Bapak Panglima, Kapolda, Kajati, Kabinda, Kedua Pengadilan Tinggi Papua Barat, para pimpinan OPDC Papua Barat, dan tentunya organisasi wanita dan instansi vertikal yang ada di Papua Barat. Peserta tingkat kabupaten terdiri dari Bupati se-Provinsi Papua Barat, Kepala Bapeda se-Papua Barat, Kabak Pemerintahan se-Papua Barat, 3 orang perwakilan kepala distrik se-Papua Barat, dan 50 orang perwakilan tokoh masyarakat. Dan alhamdulillah Bapak Gubernur, para bupati dari 7 kabupaten semuanya hadir. Tepuk tangan untuk para bupati. Tadi malam saya hanya cek Kaimana dengan Fafak. Karena saya cek sudah ada, kesimpulannya pasti semua ada. Karena yang lainnya pasti dengan cara apapun tiba di Manokwari. Narasumber dari provinsi yang akan menyampaikan materi antara lain Bapak Gubernur Papua Barat, Pangdam 18 Kaswari, Kapolda Papua Barat, Kajati Papua Barat, Kabinda Papua Barat. Narasumber dari pusat yang akan menyampaikan materi antara lain Dirjen Keuangan Daerah Kemendagri, Dirjen Bina Pembangunan Daerah Kemendagri, Direktur Regional 3 Kementerian PPN Bappenas, Rencana Pembangunan Nasional, Kepala BPKP Perwakilan Papua Barat, Kepala BP3 OKP Perwakilan Papua Barat, Bapak Profesor Yohanes Surya, dan Kementerian Koperasi dan UMKM. Biaya Raker Bupati dan konsultasi publik ini tentunya bersumber dari APBD Provinsi Papua Barat tahun 2025, baik dari Bapeda
maupun juga dari Biro Pemerintahan di Sekretariat Sekda Provinsi Papua Barat. Bapak Gubernur dan hadirin sekalian yang kami hormati, demikian laporan panitia yang kami sampaikan. Selanjutnya mohon dengan hormat kepada Bapak Gubernur Papua Barat berkenan memberikan sambutan sekaligus membuka secara resmi Raker Bupati dan Konsultasi Publik RPJMD 2000. Sambutan Gubernur Papua Barat sekaligus membuka dengan resmi Rapat Kerja Bupati dan Konsultasi Publik RPJMD tahun 2025-2029 seprovinsi Papua Barat tahun 2025 secara resmi ditandai pemukulan tifa. Dengan hormat kepada Bapak Dr. Andes Domingus Mandacan MSI, disilahkan. PP3 OKP Papua Barat, yang saya hormati para tokoh agama, tokoh masyarakat, tokoh adat, pemuda, dan semua pimpinan organisasi perangkat daerah. Gubernur terpilih periode 2025-2030 bersama dengan Wakil Gubernur Papua Barat, saya bersama kami menyampaikan penghargaan dan terima kasih. Amanah rakyat dengan sebaik-baiknya kami bisa laksanakan sesuai dengan visi misi yang kami sudah kampanyekan, sampaikan selama 2 bulan dari kabupaten ke kabupaten atau 7 kabupaten. Kami tidak kampanye di kabupaten saja, tetapi sampai ke beberapa distrik, perwakilan, bahkan juga di beberapa kampung, untuk mewujudkan Papua Barat yang aman, sejahtera, bermartabat, dan mandiri. Visi tersebut memuat makna mendalam yang dijabarkan sebagai berikut. Aman, yaitu sikap saling menghormati dan menghargai dalam perbedaan suku, agama, ras, adat, dan budaya, guna menciptakan kehidupan sosial yang damai dan harmonis sebagai syarat utama pembangunan berkelanjutan di Papua Barat. Sejahtera, yaitu terwujud atau terpenuhinya kebutuhan dasar masyarakat seperti pangan, kesehatan, dan pendidikan melalui peningkatan ekonomi berbasis produk unggulan lokal dengan sasaran utama meningkatkan IPM dan indeks modal manusia. Bermartabat, yaitu pelaksanaan tata kelola pemerintahan yang bersih dan jujur, bebas dari KKN, serta menjunjung tinggi hukum dengan mengedepankan nilai-nilai adat dan agama. Mandiri, yaitu masyarakat Papua Barat yang mampu menjadi subjek pembangunan dan berdiri di atas kaki sendiri. Untuk mencapai visi tersebut telah ditetapkan 7 misi utama pembangunan, yaitu 1. Meningkatkan kualitas pelayanan dasar di bidang pendidikan, kesehatan, dan perlindungan sosial. 2. Meningkatkan daya saing perekonomian dan investasi daerah yang inklusif. 3. Membangun pertanian yang mandiri, berdaulat, dan berkelanjutan. 4. Meningkatkan pembangunan infrastruktur wilayah yang mudah diakses dan berkualitas. 5. Memperkuat kerukunan beragama dan kondusivitas daerah. 6. Menciptakan tata kelola penyelenggaraan pemerintahan yang baik menuju good government. 7. Optimalisasi otonomi khusus untuk mensejahterakan orang asli Papua. Hadirin yang berbahagia, dalam merancang arah kebijakan pembangunan jangka menengah daerah, kita perlu mencermati secara seksama kondisi objektif indikator makro Provinsi Papua Barat sebagai titik tolak perumusan strategi ke depan. Salah satu indikator penting yang mencerminkan kualitas hidup masyarakat adalah indeks pembangunan manusia, yaitu IPM. IPM Papua Barat
pada tahun 2024 tercatat sebesar 67,69%, menunjukkan adanya peningkatan 0,85% poin dari tahun sebelumnya, yaitu 66,84%. Peningkatan ini mencerminkan adanya kemajuan dalam aspek pendidikan, kesehatan, dan standar hidup layak, meskipun masih berada di bawah rata-rata nasional. Sementara itu, angka kemiskinan di Papua Barat masih menjadi tantangan besar yang perlu diatasi bersama. Pada Maret 2024, tingkat kemiskinan tercatat sebesar 21,66%, mengalami penurunan sebesar 0,49% dibandingkan tahun sebelumnya 22,15%, namun masih tergolong tinggi secara nasional. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun terdapat perbaikan dari sisi layanan sosial dan ekonomi, masih banyak masyarakat yang belum menikmati hasil pembangunan secara merata, adil, dan bijaksana. Dan dari sisi ekonomi, pertumbuhan ekonomi Papua Barat pada tahun 2024 mencapai 20,80%, yang mencerminkan pemulihan ekonomi pasca pandemi serta adanya kontribusi dari sektor industri, pengolahan, dan pertambangan. Namun demikian, pertumbuhan ini belum sepenuhnya berdampak pada penyerapan tenaga kerja secara optimal. Hal tersebut tergambar dari masih tingginya tingkat pengangguran terbuka (TPT) yang pada bulan Agustus 2024 berada pada angka 4,13%. Ini menandakan bahwa masih terdapat kesenjangan antara pertumbuhan ekonomi dan ketersediaan lapangan kerja yang inklusif, terutama bagi generasi muda dan pencari kerja baru. Lebih lanjut, kini rasio Papua Barat pada tahun 2024 tercatat sebesar 0,385%. Meskipun angka ini menunjukkan ketimpangan pendapatan yang relatif moderat, namun tetap menjadi perhatian karena adanya potensi kesenjangan antar wilayah dan antar kelompok sosial yang bisa memicu eksklusif dalam jangka panjang. Hadirin yang berbahagia, dalam menyikapi realitas tersebut, saya ingin menegaskan bahwa Gubernur sebagai kepala daerah juga memegang mandat sebagai wakil pemerintah pusat di daerah. Dalam peran ini, saya bertanggung jawab untuk memastikan keterpaduan antara kebijakan pembangunan nasional dan daerah, menjamin implementasi program strategis nasional, serta menjaga stabilitas politik, sosial, dan hukum di wilayah Papua Barat. Fungsi ini sangat penting agar pelaksanaan pembangunan tidak berjalan sendiri-sendiri, namun sejalan dengan visi Indonesia Emas 2045 dan RPJMN tahun 2025-2029 dengan tetap mempertimbangkan karakteristik kearifan lokal dan kebutuhan real masyarakat di Papua Barat. Di dalam forum ini, kita juga menyepakati beberapa program prioritas strategis bersama antara pemerintah provinsi dan kabupaten, sehingga tujuan untuk kesejahteraan masyarakat dapat terwujud sesuai dengan kewenangan. Hadirin yang berbahagia,
Konsultasi publik ini memiliki peran penting sebagai bagian dari proses perumusan dokumen RPJMD yang inklusif dan partisipatif. Saya berharap forum ini mampu menjaring masukan dan tanggapan konstruktif dari seluruh pemangku kepentingan sebagai bagian dari komitmen kita untuk mewujudkan perencanaan pembangunan daerah yang tepat sasaran, berbasis data dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat Papua Barat. Penyusunan RPJMD 2025-2029 ini akan menjadi landasan bagi seluruh stakeholder dalam merancang program dan kegiatan pembangunan yang selaras dengan visi dan misi pembangunan Provinsi Papua Barat. Lebih jauh lagi, rancangan RPJMD yang kita bahas hari ini harus disinergikan dengan target-target pembangunan nasional dalam LPJMN tahun 2025-2029. Pemerintah Provinsi Papua Barat berkomitmen untuk mendukung pencapaian sasaran pembangunan nasional melalui penyelarasan dokumen perencanaan daerah dengan dokumen perencanaan nasional. Selanjutnya, secara paralel kita juga sudah harus menyusun RKPD tahun 2026 dan untuk tahun berjalan ini dokumen existing kita RKPD 2025 akan disesuaikan. Ini kebutuhan untuk mengakomodir visi misi dari Gubernur dan Wakil Gubernur Papua Barat 2025-2029, sehingga kami berharap untuk perubahan RKPD 2025 kalau dalam konteks normal ini biasanya dilakukan sesudah pelaksanaan di 1 semester melalui evaluasi, namun khusus untuk tahun 2025 dapat dilakukan lebih cepat dari yang biasanya, dan ini akan mendahului menetapkan RKPD tahun 2026. Dengan demikian, globalisasi dan sinergi antara pemerintah daerah, pemerintah pusat, masyarakat sipil, dunia usaha, dan akademisi mutlak diperlukan untuk memastikan keberhasilan pelaksanaan RPJMD ini. Hadirin yang berbahagia, sebelum saya menutup sambutan atau mengakhiri sambutan, izinkan saya menyampaikan beberapa arahan penting. 1. Seluruh perangkat daerah agar berkomitmen dan bersinergi dalam menyusun program prioritas yang sejalan dengan visi dan misi pembangunan. 2. Memastikan partisipasi masyarakat dan transparansi dalam seluruh proses perencanaan hingga evaluasi pembangunan. 3. Mengoptimalkan pelaksanaan otonomi khusus untuk percepatan pembangunan orang asli Papua. 4. Mendorong pemanfaatan teknologi informasi dalam mendukung efektivitas perencanaan, pelaksanaan, dan pengendalian pembangunan. 5. Menjadikan nilai-nilai adat dan budaya sebagai bagian penting dalam setiap kebijakan pembangunan. Dengan semangat kebersamaan dan tekad untuk membangun Papua Barat yang lebih baik, marilah kita sukseskan penyusunan RPJMD ini demi masa depan yang aman, sejahtera, bermartabat, dan mandiri. Akhirnya, dengan memohon berkat dan kasih Tuhan Yang Maha Esa, kegiatan konsultasi publik RPJMD Provinsi Papua Barat tahun 2025-2029 secara resmi saya nyatakan dibuka. Ya, akan saya tandai pelantikan. Semoga Tuhan memberkati kita semua. Sekian dan terima kasih atas perhatian Bapak Ibu serta hadirin.
sekalian, saya menyampaikan terima kasih. Membangun hati, mempersatukan kasih, kita wujudkan Papua Barat aman, sejahtera, bermartabat dan mandiri. Dan saya akan tandai. Barat, perwakilan tokoh agama, perwakilan agama Buddha, dan perwakilan tokoh masyarakat oleh Ketua MRP Papua Barat dan perwakilan akademisi oleh Rektor Unipa. Mohon berkenan mendampingi Bapak Gubernur Papua Barat, Bapak Wakil Gubernur Papua Barat. Dengan hormat disilahkan untuk mengambil tempat yang telah disediakan. Sekali lagi dengan hormat kami mengundang para bupati seprovinsi Papua Barat, perwakilan tokoh agama, perwakilan agama Buddha, perwakilan tokoh masyarakat, Ketua MRP Papua Barat, dan perwakilan selanjutnya kepada Bupati Bintuni, Bupati Pegaf, selanjutnya kepada Bupati Kaimana, Bupati Fakfak, Bupati Wondama, Bupati Manokwari, selanjutnya mohon berkenan untuk foto bersama. Terima kasih. 3, 2, 1. Sekali lagi semangat Papua Barat. Izin pimpinan 3, 2, 1. Terima kasih. Dengan